Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita akan belajar tentang perspektif interior satu titik hilang dengan metode eh, kantor ya. Nah, langkah pertama kita membuat garis bidang gambar. Nah, ini kita buat garis bidang gambarnya. Kita tentukan di bagian atas di sini. Lalu kemudian kita tarik garisnya. Nah, ini bisa ditentukan di mana saja, yang penting ini bisa proporsional ya, jangan terlalu bawah, jangan terlalu atas. Jadi silakan dikira-kira posisi garis bidang gambarnya ya. Nah, terus kemudian setelah itu kita meletakkan objek gambarnya gitu ya. Nah, objek gambarnya kita coba buat yang memotong garis bidang gambar. Kalau yang menyinggung kan rasanya tidak terlalu sulit ya, karena sudah diberikan juga caranya. Nah, sekarang kita coba yang memotong garis bidang gambar. Ini kita letakkan denahnya, denah ruangnya gitu ya. Kita ambil contoh misalnya ruang tamu misalnya ya. Nah, ini kita ukur, silakan nanti disesuaikan berapa ukurannya, misalnya 7 meter ya, misalnya 7 meter atau 6 meter. Nah, ini kita buat garisnya, atau 8 deh, 8 atau 7 ini ya, 7 meter. Nah, ini kita tarik lagi garisnya dengan menggunakan mistar segitiga. Nah, ini kita tarik garisnya, lalu kemudian ini memotong. Silakan nanti diatur memotongnya mau berapa meter ke atasnya. Misalnya mau diambil 3 meter gitu ya, atau mau diambil 2,5 meter boleh. Nah, ini kita tentukan di bagian atas di sini ya. Nah, begitu. Lalu kita garis lagi bidang atau objek denahnya. Nah, seperti ini. Lalu kemudian kita ukur lagi ruangannya. Kalau tadi lebarnya kan 7 ya. Nah, 7 meter. Kalau ke bawahnya misalnya ukurannya mau dibuat sama juga boleh. Misalnya 7 meter juga gitu. Nah, ini kita coba buat 7 kali 7 ukuran ruangnya ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, kita buat garisnya ini menjadi garis dinding ya. Kita buat garis dinding. Ini kan tadi garis asnya dulu. Nah, kalau ini skalanya 50, maka dindingnya itu kan 0,3. Nah, ini kita buat tebal dindingnya itu 3 mili ya, karena tebal asli dinding kan 15. Nah, 15 dibagi skala 50 berarti 3 mili ya. Nah, ini kita tarik lagi seperti biasa garisnya. Ini kita akan membuat gambar denahnya dulu, gambar dinding. Nah, seperti ini ya. Lalu yang ini juga kita tandai 3 mili. Nah, ini seperti ini.
kita garis. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau sudah, kita tebalkan garis dindingnya. Kita tebalkan garis dindingnya. Nah, ini ditebalkan. Silahkan kalau mau diwarnai juga boleh. Iya, seperti ini. Nah, ini kita tebalkan seperti biasa. Ya. Terus yang atasnya juga sama. Ditebalkan garisnya. Nah, seperti ini ya. Nah, yang paling bawah ini satu garis saja. Tuh gitu ya. Satu garis, dan satu garis ini menunjukkan garis, ini garis lantai ya. Jadi tidak dibuat dua garis seperti ini. Karena ini kan interior ya. Nah, ini dihapus sedikit biar tidak mengganggu garisnya. Nah, kita sudah dapat garis denahnya ya. Ini asnya boleh diperlihatkan di gambar, kalaupun tidak juga tidak apa-apa sebetulnya ya. Nah, ini garis asnya. Asnya dikasih warna biru misalnya ya. Dibedakan. Nah, ini garis as. Dan garis as ini tipis ya, jangan terlalu tebal. Lalu yang ini. Nah, gitu ya. Oke, ini sudah kita dapat untuk apa namanya, denahnya ya. Kita sudah buat denahnya. Lalu kemudian langkah berikutnya adalah kita membuat titik mata. Nah, membuat titik mata itu seperti yang sering saya sampaikan, itu bisa diletakkan di mana saja ya, silakan. Mau di kanan boleh, mau di tengah juga boleh, mau di kiri juga boleh. Nah, kita coba misalnya posisinya di tengah misalnya ya. Posisinya misalnya di sini. Nah, titik mata ini harus diatur nanti. Jarak dari dinding paling bawah ini terhadap titik mata harus jauh ya. Nah, misalnya kita buat 11 meter misalnya. Nah, ini kita buat 11 meter. Atau 10 gitu ya. Silakan nanti diatur. Yang penting jangan terlalu jauh. Nah, ini kita letakkan di sini titik matanya. Lalu kita tandai di sini TM. Nah, TM. Nah, gitu ya. Kemudian setelah itu kita buat sudut 60 derajat. Nah, seperti ini ya. 60 derajat. Nah, dengan menggunakan mistar segitiga ini ya. Ini 60 derajatnya yang ini ya. Nah, kalau ini kan 30. Kalau yang ini kan 90 ya. Kita pakai yang ini. Yang 60 ya. Nah, ini kita letakkan di sini. Dan denah ini harus masuk ke dalam kerucut pandang 60 derajat ini. Nah, kita tandai di sini. Nah, setelah itu kemudian kita gambar kerucut pandangnya. Ini kita gambar kerucut pandangnya, tarik dari titik mata ini. Nah, gitu ya. Dan ke sini. Nah, inilah yang disebut dengan kerucut pandang ini ya. Ini kerucut pandang. Nah, ini ditandai. Nah, ini dikasih nama ini kerucut pandang atau KP 60 derajat. Ya. Nah, ini kita sudah
sampai kerucut pandangnya ya. Kemudian kita membuat garis tanah. Nah, garis tanah ini silakan nanti diposisikan, diatur yang baik. Jangan terlalu atas, jangan terlalu bawah. Misalnya garis tanahnya di sini ya, atau di sini boleh. Silahkan diatur. Nah, kita coba bikin garis tanahnya di titik ini ya. Nah, di sini deh. Nah, ini garis tanahnya supaya tidak terlalu bawah ya, supaya gambar ini bisa kelihatan. Nah, ini garis tanahnya. Kita garis gitu ya. Kita gambarkan garis tanahnya. Kita tandai. Nah, kita garis. Nah, gitu ya. Inilah garis tanahnya. Setelah itu kita membuat garis horizon. Nah, garis horizon ini bisa diketahui dari ketinggian orang yang melihatnya. Misalnya tinggi orangnya 1,60 m ya, setinggi orang. Nah, ini tinggi orangnya. Nah, setelah itu kita tarik garis dari mata orang tersebut sejajar dengan garis tanah ya. Nah, ini namanya garis tanah. Ini garis tanah. Nah, gitu ya. Kita tarik garisnya sejajar dengan garis tanah secara horizontal ya. Nah, ini kita hubungkan ke matanya, lalu kita tarik garisnya. Nah, inilah yang disebut dengan garis horizontal ya, atau garis cakrawala. Dikasih nama garis horizontal GH gitu ya. Nah, ini kita kasih nama garis bidang gambar. Nah, kalau ini bidang gambar. Ini bidang gambar. Nanti ini saya kasih kode ya. Misalnya ini A, ini B, ini C, ini D. Nah, begitu ya. Ini kita kasih tanda panah ini. Kita tandain. Kemudian kita garis untuk menunjukkan sudut 60 derajat itu tadi ya. Nah, ini silahkan dikasih tanda panah. Nah, begitu. Itu ya. Lanjutkan gambarnya ya. Selanjutnya kita akan membuat atau menentukan garis X ya, atau garis ukur yang sesungguhnya. Nah, ini tolong diperhatikan karena ini bentuk objeknya memotong garis bidang gambar, maka kita bisa menentukan garis X-nya itu dua alternatif ini ya. Pertama yang kiri ini, yang saya tunjuk ini, atau yang ini, yang sebelah kanan. Nah, ini alternatif garis X-nya. Nah, contoh misalnya kita tentukan saja garis X-nya itu di sebelah
kanan misalnya yang ini ya. Nah, ini kita tandai, tapi ini harus hati-hati. Ini kan ada 3 garis ya. Nah, 3 garis. Garis luar, garis as, sama garis dalam. Nah, yang kita pakai garis luar saja ya, supaya lebih mudah. Garis as bisa, garis dalam juga bisa. Nanti harus konsisten menarik garisnya ya. Nah, kita pakai yang luar aja, yang ini nih. Garis X-nya yang luar. Nah, ini yang saya tandai ya. Nah, ini kita tarik ke bawah secara vertikal. Ini kita jadikan sebagai garis ukur yang sesungguhnya atau garis X itu ya. Nah, ini kita tandai, ini X-nya dan ini adalah X aksennya begitu ya. Nah, setelah selesai, lalu kemudian kita coba proyeksikan garis-garis A, B, C, D ke titik mata ke bawah ya. Nah, kita proyeksikan satu-satu. Misalnya yang titik A, ini kita tarik, kemudian kita garis. Nah, dia berpotongan di garis bidang gambar di situ ya. Lalu kemudian titik X juga kita garis. Ini titik X di garis atau tidak digaris juga tidak apa-apa ya. Nggak masalah. Nah, titik B saja nih. Titik B kita garis. Nah, gitu ya. Dia berpotongan di sini. Lalu titik C kita garis juga. Nah, gitu ya. Dia berpotongan di sini. Kemudian titik D. Nah, titik D. Ini kita garis juga. Ya, seperti itu ya. Dia berpotongan di sini. Nah, itu sudah kita garis semua ya. Nah, jadi kalau kita sudah menentukan garis X-nya itu ada di luar, di dinding paling luar maksudnya ya, maka kita proyeksikan juga titik A, titik B, titik C, titik D ini semuanya sama luar ya. Semuanya sama, kita ambil luar. Titik B juga dinding luar. Titik C juga dindingnya yang luar. Titik B juga dindingnya yang luar. Jadi biar nanti sama, tidak sampai salah gitu ya. Nah, terus setelah itu, setelah selesai kita proyeksikan. Kita tarik ke bawah tadi yang apa tadi? Yang garis-garis A, B, C, D itu ya. Nah, ini kita proyeksikan. Kita garis secara vertikal. Ini harus lurus garisnya. Lalu yang ini juga sama. Ini harus lurus. Lalu yang C. Lalu yang A. Nah, begitu ya. Baik, kita sudah dapat ini semua garis-garis proyeksinya. Kemudian langkah berikutnya kita tentukan titik hilang. Nah, ini kan berbeda dengan 2 titik hilang ya. Kalau ini kan 1 titik hilang. Bagaimana cara menentukan titik hilangnya? Nah, dengan sangat mudah kita bisa menentukan titik hilang itu dengan cara menarik garis atau titik mata ya, menarik titik mata ke garis horizon. Ini titik matanya kan ini ya. Nih titik matanya ini TM. Lalu nanti ditarik garis ke atas ke garis horizon. Nah, kita tarik garis atau titik matanya. Tolong diperhatikan betul ini. Kita tarik dari titik mata. Nah, ini titik matanya ya. Kita tarik ke atas sampai dia menyinggung
garis horizontal. Nah, ini kita sudah dapat titik matanya di sini. Maaf, titik hilangnya ya. Titik hilangnya di sini. Nah, ini titik hilang. Ini titik mata. Gitu ya. Jadi titik hilang dengan titik mata itu satu garis. Ini satu garis ya. Tinggal ditarik aja ke sini. Mudah begitu. Nah, sudah dapat garis tanah, sudah dapat garis horizontal, sudah dapat garis bidang gambar, sudah dapat garis bidang gambar sudah dapat, bidang gambarnya sudah dapat, titik mata sudah dapat, titik hilangnya sudah dapat. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat gambar tampaknya ya. Nah, denah ini kita buatkan tampaknya. Kita bisa simpan di sebelah kanan di sini ya. Kita buat di sini sebelah kanan. Tadi kita sudah menentukan ukuran denahnya itu adalah 7 meter ya. Ukuran denahnya 7 meter. Jadi kita juga membuatnya sama 7 meter juga ya. Nah, ini kita simpan gambar tampaknya. Kita simpan gambar tampaknya di sebelah kanan di sini ya. Nah, kita tandai tadi itu 7 meter ya. Nah, ini kita tandai 7 meter. Nah, ini ya. Ini 7 meter. Betul. Yang ini juga 7 meter. Nah, setelah itu kita proyeksikan garisnya secara vertikal. Kita bikin gambar tampak ruangnya ya. Nah, ini gambar tampak ruangnya. Kita garis. Nah, ini. Lalu kemudian berapa ketinggiannya nih? Kita atur sendiri ketinggiannya. Mau berapa? Misalnya mau dibuat misalnya dibuat 4,5 meter ya. 0, 2, 3, 4. Nah, ini ketinggian ruangnya 4,5 meter. Mau 4 meter silahkan, mau 4,5 meter silahkan. Sesuaikan. Nah, ini ketinggian garis plafonnya ya. Ini garis plafonnya. Nah, setelah itu kita garis ini. Kita garis. Ini kita garis. Nah, gitu ya. Lalu kita buat dinding ruangannya ini ya. Dinding ruangannya kita buat. Ini ketebalan dindingnya 3 mili. Sama dengan ini ya. Kemudian kita garis. Kita garis secara vertikal. Nah, ini garis. Ya, seperti ini. Ini adalah dindingnya ya. Dinding yang terpotong. Kemudian garis asnya kita perlihatkan juga. Ya. Sudah ya, kita sudah gambar potongan ruangnya. Ini bisa kita hapus supaya garisnya tidak mengganggu. Nah, sudah dapat ruangannya ya. Ini plafonnya, ini lantainya. Nah, ini kita bisa kasih nama di sini tampak atau potongan. Nah, gini ya. Nah, begitu. Sudah dapat ya. Kita lanjutkan kembali. Nah, kita sudah membuat gambar potongan atau gambar tampak ini ya dari denahnya. Lalu
langkah selanjutnya adalah kita mulai menentukan gambar hasil dari perspektif interior dengan satu titik hilang ini. Nah, caranya ini kan bentuknya memotong garis bidang gambar ya. Nah, ini tolong perhatikan, ini garis X-nya kita proyeksikan ke bawah, tarik ke bawah. Maka kalau di atas dia memotong garis bidang gambar, kalau di bawah dia pasti memotong garis tanah. Nah, disinilah titik potongnya. Ini saya tandai ya. Ini titik potongnya, titik potong X gitu ya. Nah, dari titik potong ini kita akan menentukan titik A, lalu nanti ke titik B, titik C, titik D, dan balik lagi nanti ke titik A. Nah, caranya sangat mudah. Kita tarik dari titik potong X ini ya ke titik hilang. Nah, kita tarik, lalu kita garis ini sampai menyentuh titik A. Nah, ini ya titik A-nya. Dari titik mata ke titik A, dia berpotongan di titik B, tarik ke bawah. Nah, inilah titik A-nya. Nah, kita sudah mendapatkan titik A-nya. Ini kita tandai titik A gitu ya. Lalu dari titik A kita mencari titik B. Nah, dari titik A kita mencari titik B. Dengan cara yang sama ya. Kita proyeksikan titik B-nya ke titik mata, berpotongan di titik ini di garis bidang gambar, tarik ke bawah. Oh, ternyata ini. Nah, ini titik B-nya. Ini kita tandai titik B-nya ini. Nah, gitu ya. Lalu dari titik B ini kita mencari titik C. Maka dari titik B ini di bawah kita proyeksikan sejajar garisnya dengan garis tanah atau garis horizon ya. Nah, ini kita tarik garisnya, garis horizontal sejajar dengan garis tanah atau garis horizon. Nah, ini kita tarik sampai ke titik C. Ini titik C-nya. Nah, ya, sudah dapat. Dan ini titik C-nya. Kita sudah dapat titik C-nya. Lalu kita tandai ini. Titik C, gitu ya. Nah, dari titik C ini kita bergerak lagi ke depan mencari titik D. Jadi dari titik C untuk mencari titik D, maka hubungkan ke titik hilang. Dari titik C hubungkan ke titik hilang, gitu ya. Nah, ini kita hubungkan ke titik hilang. Kemudian kita tarik garisnya ke depan sampai ke titik D yang ini. Nah, ini dia. Nah, gitu ya. Nah, kita sudah dapat ini titik D-nya. Ini titik D-nya. Gitu ya. Nah, dari titik D kita harus balik lagi ke A. Karena tadi kita kan bergeraknya dari A ya. Sehingga dari titik D harus balik lagi ke titik A. Nah, ini mudah sekali. Kita tinggal tarik saja garisnya dari titik D ke titik A. Sejajar dengan garis tanah atau garis horizon. Nah, ini bakal ketemu. Iya, dia ketemu. Pas di sini ya. Nah, kalau dia tepat berarti betul. Nah, ini sudah dapat ya. Jadi kita sudah mendapatkan bidang lantainya dari titik A, titik B, titik C, dan titik D. Sudah dapat ya. Nah, setelah itu kita tandai ini dengan menggunakan pensil yang agak tebal ya. Nah, kalau saya ini pakai drawing pen dulu, nanti disesuaikan. Ini kita garis, bagian alasnya dibuat agak tebal. Nah, gitu ya. Ini kita hubungkan juga garisnya.
Nah, gitu. Yang ini juga sama. Nah, gitu ya. Nah, kita cek sekarang apakah ini sudah betul. Di atas memotong garis benang gambar, ya, di bawah memotong garis tanah. Sudah betul ya. Nah, selanjutnya kita membuat gambar plafon. Gambar plafon ini ya. Nah, tadi kita sudah membuat gambar potongannya ini. Kita sudah tentukan ini adalah garis D sama dengan C, ini garis A sama dengan B gitu ya. Nah, kita proyeksikan ketinggian plafonnya. Kita proyeksikan ketinggian plafonnya sejajar, tarik garisnya dengan garis horizontal atau garis tanah. Nah, ini kita tarik ke garis X. Nah, sampai situ ya. Ini kita garis ya. Dia berhenti sampai di garis X atau di garis ukur yang sesungguhnya yang ini ya. Nah, ini garis X-nya. Nah, kita sudah dapat ini garis potongnya di sini. Lalu setelah itu, dengan cara yang sama tadi seperti di lantai, kita hubungkan titik potong ini untuk mengetahui A aksen dan B aksen. Nah, kita hubungkan ke titik hilang. Titik hilang, ditarik ini sampai dia nanti berpotongan ya di titik A. Nah, ini dihubungkan. Ya, kita langsung dapat ini titik A aksen. Inilah A aksennya, gitu ya. Lalu dari A aksen ini kita mencari titik B aksen ke belakang. Sehingga kita tinggal cek saja ini dari B-nya. Kita lihat ke atas, ini titik B-nya kan. Nah, ini sudah ketahuan. Potongannya kan di sini, titik potongnya kan di sini. Inilah titik B aksen. Nah, begitu ya. Lalu dari titik B kita mencari titik C, C aksen. Nah, dengan cara yang sama kita tinggal menarik garis saja dari titik B aksen secara horizontal. Nah, ini tinggal ditarik garis horizontal sejajar untuk mencari titik C yang ini ya. Nah, ini tinggal titik garis saja. Oke, sudah dapat ya. Inilah titik C-nya. Ini titik C aksen. Nah, begitu ya. Dari titik C aksen ini kita harus mendapatkan titik D aksen. Begitu. Sehingga kita tinggal tarik saja ke titik hilang ya. Dari titik C aksen 1 kita tarik ke titik hilangnya. Nah, seperti ini. Kita proyeksikan lalu kita garis. Nah, begitu ya. Maka dengan demikian kita dapat titik D aksennya ada di sini. Inilah D aksen. Nah, sekarang dari D aksen harus balik lagi ke A aksen. Begitu ya, karena kita tadi bergeraknya dari A aksen ke B aksen, ke C aksen, ke D aksen, lalu balik lagi ke A aksen. Nah, ini tinggal dihubungkan saja garisnya secara horizontal. Sejajar dengan garis tanah atau garis horizon gitu ya. Ini tinggal ditarik. Nah, begitu. Sudah ketemu ya. Inilah garis plafonnya. Sudah dapat ya. Kita tinggal tebalkan saja ini. Kita garis. Kemudian yang belakang digaris juga. Kemudian yang samping kita garis juga. Lalu yang kanan kita garis juga. Nah, begitu. Sudah terlihat ya, ini adalah bidang lantainya, ini bidang plafonnya ya. Lalu kalau sudah oke, sudah betul, kita tinggal tebalkan saja garis-garisnya. Kalau nanti menggunakan pensil bisa pakai pensil 2B gitu ya. Kalau saya ini pakai spidol.
biar kelihatan lebih tebal. Ini tinggal dibuat di garis, ini juga di garis, kemudian yang ini juga di garis, yang ini juga di garis. Nah, begitu ya. Kita sudah dapat ini gambar apa namanya, dindingnya ya. Sekarang kita perhatikan, tadi kan dinding luar yang kita pakai ya. Nah, sekarang kita gambarkan ini ketebalan dindingnya, karena ada 3 garis. Nah, yang kita ambil cukup garis dalamnya saja yang ini ya. Nah, ini kita proyeksikan ke titik mata. Lalu yang ini juga kita proyeksikan ke titik mata. Nah, begitu. Tinggal kita tarik saja, kita proyeksikan ke bawah. Gini ya. Ini digaris lagi seperti biasa secara vertikal. Ini ditarik garisnya. Lalu yang ini juga kita tarik garisnya. Nah, gitu ya. Nah, yang ini tinggal kita tebalkan saja. Nah, ini juga kita tebalkan. Ya, begitu ya. Nah, seperti itu. Lalu dinding dalamnya kita gariskan, ini dibuat. Nah, ini bagian dalamnya. Ini juga bagian dalamnya. Nah, begitu ya. Lalu nanti yang ini juga digambarkan. Di garis secara vertikal. Ini garis lagi. Yang ini juga kita garis. Ya, begitu ya. Ya, ini pasti bakal ketemu di satu titik. Nah, begitu. Yang ini pun pasti bakal sama, ketemu di satu titik. Nah, begitu ya. Nah, inilah bidang dalamnya ya. Yang kita pakai nanti ini bidang dalamnya yang ini. Saya bedakan warnanya pakai warna biru ya. Nah, ini garis dinding bagian dalam. Nah, ini juga kita tandai. Lalu yang bawah juga kita tandai. Nah, ini tinggal di garis. Yang ini juga sama. Ya, kita sudah dapat bagian dinding dalamnya ya. Bagian dinding dalamnya kita sudah dapat seperti ini. Dan kita sudah mendapatkan tatanan ruang dalamnya antara lantai dan plafon. Seperti itu ya. Nanti kita lanjutkan dengan menggambar pintu dan jendela. Sekarang kita lanjutkan bagaimana cara membuat jendela dan pintu. Nah, kita akan membuat jendela dan pintu. Pertama kali kita tandai di denahnya ya. Nah, misalnya kita tandai di sini ada jendela, kita kasih jarak, silakan ditentukan jaraknya berapa. Kemudian kita atur jendelanya, silakan ukurannya juga disesuaikan ya. Ini saya
rekayasa saja di sini jendelanya. Mau 80, mau 75 atau 60 juga boleh. Lalu di sini ada pintu di pojok gitu ya. Nah, ini dibuat oleh kita, silahkan kemudian ditandai gitu ya. Nah, ini ditandai jendelanya di sini. Tidak apa-apa, ini kita bikin satu garis aja nggak apa-apa ya. Buat satu garis saja, ini untuk acuannya. Kemudian di sini pintunya. Nah, misalnya pintunya ngebukanya ke sebelah kanan ya. Nah, ini kita tandai seperti ini. Kemudian daun pintunya silahkan mau dibuat seperti apa juga boleh ya, silahkan disesuaikan. Nah, ini daun pintunya. Lalu kita buat bukaan ya. Kita buat bukaan pintunya. Kadang suka disebut openingan katanya begitu ya. Nah, ini kita buat bukaan pintunya. Pakai mal ya. Pakai mal geometri. Nah, setelah itu ini bekas-bekasnya bisa kita hapus garis-garisnya. Nah, ini pintu, jendelanya 2 ya. Lalu di depan juga di sini boleh dikasih jendela. Silahkan mau kasih pintu juga boleh. Misalnya di sini ada pintu dan di sini ada jendela lagi, gitu ya. Nah, ini jendelanya. Jendelanya 3, pintunya 1 misalnya. Nah, ini juga sama, silahkan di garis ditandai. Nah, ini kita garis pintunya, arah bukaannya ke sebelah atas. Nah, gitu ya. Lalu ini daunnya, arah openingannya, kemudian ini jendelanya. Silakan jendelanya mau jendela hidup, jendela mati juga boleh. Nah, seperti itu ya. Lalu kita buatkan arah bukaannya. Ini arah bukaannya kita pakai mal ya, biar kelihatan bagus. Nah, ini kita tandai arah bukaannya. Ya, seperti itu ya. Lalu sebelah kiri juga silakan kalau ada. Misalnya kita buat jendelanya, kalau yang di sini 1 misalnya ya. Nah, kita gambarkan jendelanya yang ada di dinding sebelah kiri, ada 1 jendela. Misalnya ini. Nah, ini jendelanya. Gitu ya. Nah, setelah itu kita bisa memberikan ketebalan dinding di denah ini ya. Kita bedakan garis dindingnya. Ini misalnya pinggir-pinggirnya yang ditebalkan. Nah, gitu ya. Lalu yang ini juga sama. Nah, sisinya yang ditebalkan. Nah, yang ini juga. Supaya kelihatan berbeda gitu ya. Nah, terus yang dinding ini juga kiri dan yang kanan sama, ini dibedakan ketebalannya. Nah, dindingnya. Nah, gitu ya.
supaya kelihatan berbeda bahwa ini adalah jendela begitu. Ini kita tebalkan. Nah, ini harus lurus, harus hati-hati karena kalau tidak nanti kelihatan tidak tidak rapih ya. Bisa bengkok begitu. Nah, gitu ya. Terus yang sebelah kanan juga sama, ini kita tebalkan. Nah, ini ya diatur saja ketebalannya, silahkan pakai 2B biasanya. Ini juga sama. Silahkan pakai pensil 2B. Nah, begitu ya. Oke. Sudah ya. Kita sudah tebalkan garisnya. Kemudian kita tinggal proyeksikan dari jendela dan pintu tadi itu ya. Kita tarik garisnya, misalnya yang pintu sebelah kanan ini kita tarik garisnya ke titik mata. Nah, bukaan-bukaan ininya ya. Nah, terus jendelanya juga sama. Nah, ini kita proyeksikan semuanya. Ini harus hati-hati narik garisnya supaya kita tidak salah begitu. Nah, terus yang sebelah kiri juga sama. Kita tarik juga gitu ya. Nah, yang ini kita tegaskan kembali garisnya supaya kelihatan. Seperti ini. Terus yang sebelah kiri juga sama, ini kita proyeksikan garisnya. Nah, gitu ya. Lalu yang atas kita proyeksikan juga. Jadi semua ini harus ditarik ke titik mata ya. Tarik ke titik mata. Ya, seperti ini. Oke. Sudah selesai ya. Garisnya sudah mulai banyak ini. Jadi kita harus hati-hati. Baik, kita proyeksikan garis-garis ini secara vertikal. Tarik ke bawah. Ini semuanya kita tarik ini ke bawah sampai menyentuh garis tanah. Ya, seperti ini ya. Iya. Banyak sekali garisnya ini. Jadi harus jeli, harus hati-hati, karena kalau tidak hati-hati kita bisa
salah menarik garis. Ya, oke, seperti ini ya. Sudah kita proyeksikan ke bawah. Nah, sekarang kita buat gambar tampak jendela atau pintunya itu dari potongan. Nah, dari sini ya. Ini kita gambarkan pintu dan jendelanya. Nah, kita buat di sini. Jadi ukuran-ukuran pintu jendelanya dipindahkan ke sini ya. Nah, ini kita pindahkan ke sini. Nah, ini manfaatnya nanti dipakai untuk mengukur ketinggian. Untuk mengukur ketinggian pintu dan jendela. Nah, ini kita garis. Ya, seperti ini ya. Nah, lalu ketinggian pintunya silakan dibuat, disesuaikan. Misalnya 2 meter 10, 2 meter 20 gitu ya. Atau 2 meter 60, disesuaikan. Nah, kita misalnya buat di sini 2 meter 60 ya. Nah, ini contoh saja sampel. Ini kita buat gambar pintunya setinggi 2 meter 60. Itu sudah termasuk jendela ya. Nah, ini silakan juga dibuat nanti sesuai dengan ketinggian standar ya, 2 meter 10, 2 meter 20. Ini saya asumsikan aja. Lalu kemudian jendelanya dari bawah ini bisa ditentukan oleh kita, misalnya tingginya 50 cm dari bawah. Nah, ini tinggal digaris saja. Tingginya 50 cm. Nah, gitu ya. Tinggal ini di garis ketebalan kusennya. Nah, ini kita gambarkan ketebalan kusennya. Anggap saja ini jendelanya jendela hidup semua. Nah, ini pintunya. Ya, seperti itu. Lalu kemudian ambang atas kusennya juga kita tebalkan. Nah, seperti ini. Lalu daun jendelanya kita gambarkan. Nah, seperti ini ya. Ini kaca. Nah, ini kita tebalkan lagi daun jendelanya. Ya. Ya, seperti ini ya. Ini daun pintunya. Silakan mau bikin daun pintu panel atau kerpiak, bebas disesuaikan. Ini saya contoh buatnya daun pintunya pintu panel. Nah, begini. Oke, ini sudah selesai. Kita membuat daun pintu, daun dan jendelanya ya. Ini kita hapus saja bekas pensilnya supaya tidak mengganggu. Oke. Nah, sekarang kita mulai menentukan di mana letak pintu dan jendela ya. Nah, ini kita sudah menemukan sebetulnya ini posisi pintunya ini. Ini posisi pintu ini jendela 1, 2, 3 ya. Sekarang kita tarik ketinggiannya. Ketinggian pintu, ketinggian jendelanya kita tarik ke garis X. Nah, ini ya, garis X atau garis ukur yang sesungguhnya. Nah, ini garis X-nya ya. Oke. Nah, dari situ kita tinggal proyeksikan ke titik hilang. Nah, titik hilangnya kan ini ya. Ini garis X-nya, ini ketinggian pintu dan jendelanya.
Nah, ini kita tarik ke titik hilang, tinggal di proyeksikan saja ini. Nah, ya seperti ini ya, tuh. Nah, terus kemudian di bagian titik B, ya B ini nih, kita menemukan titik potongnya ini. Nah, titik potong itu kita garis sejajar dengan garis tanah dan garis horizon. Nah, untuk menentukan ketinggian pintu jendela yang di ini ya, yang di belakang nih. Nah, ini tinggal kita tarik saja garisnya. Nah, gitu ya, sehingga ketinggian pintunya itu ini. Kita sudah dapat ini tinggi pintunya. Nah, ini tinggi pintunya yang ini ya. Ke bawah. Ini tinggi pintu. Kita garis ini. Lalu ini jendela. Jendelanya 3. 1, 2, 3. Tuh, 2, 3. Ini ya. Ini 1, 2, 3. Nah, ini dia. Nah, ini jendelanya ya. Nah, sudah dapat. Terus kemudian tinggi jendela dari lantai nih, yang ini nih. Nah, yang ini ditarik juga ke titik X ketinggiannya. Nah, begitu. Kita dapat yang ini. Lalu kemudian proyeksikan ke titik hilang. Nah, ini ya. Nah, begitu. Kita dapat titik potongnya di sini, di titik B. Lalu kemudian proyeksikan dari titik B sejajar dengan garis tanah. Nah, kita sudah mendapatkan ketinggian jendelanya adalah ini. Nah, gitu ya. Itu 2, 3. Sudah betul ya, jendelanya ada 3. Nah, ini tinggal ditebalkan saja pintu dan jendelanya. Kita garis kusen pintunya. Nah, ini jendelanya ada 3. Kita buat jendelanya jendela hidup. Nah, gitu ya. Terus kita tebalkan lagi bagian ambang atasnya dan ambang bawah. Nah, sudah. Terus ketebalan daun jendelanya. Nah, ini kita buatkan. Nah, gitu ya. Lalu kita garis vertikal. Ini ketebalan jendelanya. Nah, ini juga. Nah, begitu ya. Oke, terus kacanya bisa kita gelapkan. Kaca jendelanya bisa kita gelapkan. Kita bisa arsir. Arsirnya bisa vertikal. Nah, ini titik hilangnya jadi ketutup ya. Bisa di
tandai lagi supaya tidak sampai tidak sampai hilang. Nah, ini kaca. Ya, terus yang jendela ini juga bisa diarsir kacanya. Sampai dengan selesai. Nah, kita sudah arsir ini jendelanya, kacanya sudah kita gelapkan. Kalaupun nanti tidak digelapkan juga sebetulnya tidak apa-apa ya, kalau tidak diarsir. Kalau diarsir misalnya ingin memberikan kesan bayangan juga boleh, ini bisa digelapkan. Nah, ini kita sudah selesai membuat arsirnya ya. Kalau pintu kan tidak kelihatan ya, karena arah bukaannya dia ke belakang. Nah, ini kita bisa bikin tipis saja kira-kira pintunya bentuknya panel seperti tadi yang sudah saya buat ya. Seperti ini kita sudah asumsikan bentuk pintunya, pintu panel ya, gitu ya. Oke, sudah selesai jendelanya ya, yang depan. Tinggal yang kanan yang ini nih ya. Nah, kita bisa lihat juga ini jendelanya. Kita tinggal garis tadi yang sudah diproyeksikan ya. Nah, tinggal ini garis ke atas, yang ini juga sama, kita tarik ke atas. Nah, ini tinggal diproyeksikan saja garisnya, ditarik ke bawah. Nah, gini ya. Yang ini juga sama. Ya, kita sudah dapat ini pintunya. Ini titik hilangnya ya, masih kelihatan ini. Nah, ini kita tarik garis kusen pintunya yang ini, tarik garis ke bawah. Nah, ini kan ada satu lagi lupa. Nah, yang ini. Nah, ini ya. Ketinggalan satu lagi, lupa. Nah, ini belum ditarik. Nah, ini kita tarik. Nah, gitu ya. Ini kita sudah dapat ini. Jendelanya ada 2. 1, 2. Nah, ini 1, 2. Sama ini ya. Ya. Tuh. Dan yang bawah juga garisnya kita tandai. Nah, ini ya. Ini garis kusen jendelanya. Nah, begitu. Lalu kita garis juga secara vertikal kusennya ya. Nah, yang ini. Nah,
Nah begitu ya. Sama pintu, ini nih pintu ya, pintu. Nah yang pojok ini kita garis pintunya. Ini kita sudah garis pintunya yang ini ya. Ada yang keliru, satu, dua ya, dua garis yang belum ditarik. Nah ini dia garis luar pintunya. Nah ini kita proyeksikan lagi. Nah ini nih di dalam ya, ini tipis sekali ya. Ini sama satu lagi. Nah ini garisnya sangat tipis nih ya. Ini garis pintunya. Dan yang ini ya, jadi hampir mepet, sangat tipis. Nah ini lubang pintunya ya, atau biasa disebut dengan istilah openingan. Nah gitu ya, sangat kecil pintunya, dan dia ngebuka ke sebelah kanan, arah bukaannya ke sebelah kanan ya. Baik, kita sekarang tebalkan daun jendelanya ya. Ini kita buat daun jendelanya. Daun jendelanya juga ini sangat tipis. Ini tinggal ditebalkan, silahkan itu digariskan, ditebal. Ini kita anggap sebagai gelap kaca ya. Nah ini juga sama. Ini kita tarik lagi garisnya. Nah begitu ya. Nah sekarang kita udah dapat ini jendelanya, pintunya juga sudah. Lalu yang sebelah kiri nih jendelanya yang belum ya, yang belum. Tadi kan kita sudah dapat nih ketinggian kusennya, tinggal diproyeksikan saja dari dinding kiri ini ya. Nah ini tinggal kita tarik ke titik hilang. Lalu kemudian yang ambang bawah juga sama, kita tarik ke dinding kiri, lalu proyeksikan ke titik hilang. Nah begitu. Terus kita cek posisi jendelanya ini, garisnya. Ini kita tarik. Ini kita pakai yang luar ya. Nah ini saja nih kita pakai luar. Nah gitu ya. Ini kita proyeksikan garis-garisnya. Kita tarik ke bawah secara vertikal. Lalu yang ini juga. Ini dan ini ya. Kayak kita sudah dapat posisi jendelanya ya. Nah ini posisi jendelanya, dan dia cuma satu jendelanya.
Nah, ini dan bawah nih ya, yang bawah. Ya, ini kita tebalkan, yang bawah juga kita tebalkan. Lalu kita arsir atau kita garis dulu ketebalan kusennya. Kemudian kita arsir gelap kacanya. Jadi memang sangat tipis ya. Nah, begitu. Ini jendela sebelah kiri. Kita bisa perhatikan posisinya sangat mepet. Kecil sekali ya. Sangat kecil. Sesuai dengan perspektifnya dari atas ya. Nah, kita sudah dapat ini. Jendelanya sudah dapat, pintunya juga sudah dapat ya. Nah, sekarang kita akan membuat pola lantai. Kita akan menggambarkan pola lantai atau keramiknya ya. Ini tinggal dibuat nanti di sini garis-garisnya, ukuran keramiknya disesuaikan nanti ya. Apakah 40 kali 40 atau 30 kali 30 atau 60 kali 60. Silahkan nanti di sini ditandai. Nah, ini ditandai. Kemudian kita tarik garis vertikal. Kita proyeksikan garis pola lantainya secara vertikal ke bawah. Nah, ini ya. Ini agak tipis. Jangan terlalu tebal. Kita garis ini di denahnya kita buatkan. Nah, ini semua di garis. Nah, gini ya. Terus sampai dengan selesai. Ya, seperti ini. Nah, ini garis pola lantainya sudah dapat. Nanti kita turunkan ke bawah. Kita ya, ini turunkan ke ke garis lantai yang di bawah ini ya. Ini kita diproyeksikan. Terus kemudian nanti ini juga kita garis pola lantainya. Ini kita tandai di sini. Nah, ini garis pola lantainya. Nah, kita anggap ini ruangannya kosong dulu gitu ya. Kemudian ini juga nanti digaris lagi, diisi. Nah, ini terus digaris. Ya, seperti ini. Ya, kita kelihatan dan bisa melihat bagaimana garis-garis keramiknya ya. Seperti itu. Lalu kemudian nanti ini diproyeksikan
ke bawah garis-garisnya. Ini ya, ini tarik ke titik hilang. Ini tarik ke titik hilang. Kemudian yang ini juga tarik ke titik hilang. Nanti dia berpotongan garisnya. Terus ini juga sama. Lalu yang ini juga. Nah, terus yang ini juga. Kemudian yang ini semua kita proyeksikan, ditarik ke titik hilang. Nanti kalau sudah semuanya, lalu kemudian kita proyeksikan ke bawah. Ya, tarik ke bawah garisnya ya. Nah, ini kita tarik ke bawah garis-garisnya yang tadi. Ini semakin banyak garisnya ya. Semakin numpuk, kita tandai saja di sini. Lalu yang ini juga di sini ditandai, dititikin. Lalu yang ini juga. Kemudian yang ini. Nah, karena kalau kita gariskan maka akan semakin banyak garisnya. Kita coba garisnya cukup sampai garis bidang gambar, dan ke bawahnya kita tandai di lantai ya, di sini. Nah, begitu. Ini sudah kelihatan. Kalau sudah, kita hubungkan ke titik hilang sini ya. Nah, ini kita hubungkan ke titik hilang. Semuanya dihubungkan. Nah, ini pola lantainya. Kita sudah bisa melihat garis-garis pola lantai. Nah, ini semua lari ke titik hilang sampai dengan full, penuh, sampai dengan selesai. Nah, gitu ya. Oke, kita sudah bisa melihat ini pola lantainya ya. Yang warna biru ini dari atas ya, diproyeksikan. Nah, selanjutnya kita menggaris pola lantai yang tadi kan yang dari atas ya, sekarang yang ke samping. Ini sebetulnya ditandai dari sini nih, dari ujung ini ya, ujung-ujung keramik ini nih. Nah, ini tinggal diproyeksikan dulu ke titik mata ya. Nanti dia bakal berpotongan di garis bidang gambar. Kemudian diproyeksikan ke bawah. Dia akan nanti ketemu di sini. Nah, ini sudah ditandai ya. Nah, jadi ini garisnya memang sudah numpuk sekali nih. Sudah banyak. Jadi caranya itu tinggal ditarik dari ujung titik C ke titik D ya, ujung-ujung keramik ini nih, yang tadi sudah kita buat ini, lalu hubungkan ke titik mata. Nanti dia akan berpotongan di garis bidang gambar ini. Kemudian tarik nanti ke bawah, lalu akan kelihatan nanti di pola lantai yang di bawah ini ya. Ini kecil sekali, sudah saya tandai ya. Nah, kalau sudah tinggal di proyeksikan secara horizontal. Nah, ini kita sudah buat ini garis-garisnya. Ini berimpit sekali. Ya, ini sudah saya buat. Nah, ini dia garis pola lantainya, gitu ya.
Ini kelihatan sekali kalau garisnya sangat kecil, mungkin setengah mili kali ya, saking berimpitnya, berimpit sekali, setengah mili nih. Semakin ke depan dia semakin melebar. Nah ini kita sudah dapat pola lantainya sudah selesai ya. Terus tadi juga pintu jendela ya kita sudah buat. Kemudian nanti plafon ini silakan nanti bisa dibuat polanya ya. Ini bisa direkayasa di sini. Kita bisa buat misalnya, coba digaris saja begini ya. Digariskan di bagian atas ini pola lantai, tarik ke titik hilang. Seperti ini. Ini juga tarik ke titik hilang. Nah, dihubungkan, lalu yang ini juga dihubungkan. Nah, gitu ya. Terus nanti di sini kelihatan ada kesan kesan solid void-nya ya dari plafon. Nah, kita sudah buat seperti itu. Nah, ini plafonnya ya. Nah, terus kemudian gambar orangnya. Nah, kita bisa kelihatan tinggi orang yang sesungguhnya itu adalah ini. Ini tinggi orang sesungguhnya. Jadi kalau kita perlihatkan ada di sini tinggi orang sesungguhnya. Nah, gitu ya. Kalau kita ingin membuat yang lebih tinggi orangnya, kita tarik ke titik hilang. Kemudian kita bisa menggambarkan tinggi orang yang bukan sesungguhnya, lebih tinggi. Ini gambar orangnya, begitu ya. Ini kita bisa gambarkan juga di sampingnya sebelah seperti ini ya. Nah, itu saja perspektif interior satu titik hilang. Dan ini belum ada furniturnya ya, ruangannya masih kosong, jadi belum dilengkapi dengan furniture. Karena kalau saya gambarkan di sini pasti akan lebih numpuk banyak sekali. Jadi nanti bisa dilanjutkan lagi ya untuk berikutnya. Semoga bermanfaat tutorial ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.